Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Isnaini Hurotayunin dengan NIM 179. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, tumbuhan sendiri adalah makhluk hidup seperti kita. Mereka membutuhkan makan, minum, tumbuh, dan berkembang. Tetapi cara mereka untuk hidup pasti berbeda dengan manusia dan hewan. Mereka memiliki cara sendiri untuk bertahan hidup. Dan semua itu terjadi karena mereka memiliki bagian-bagian tubuh yang hebat dan saling bekerja sama. Nah, selanjutnya tujuan dari pembelajaran ini adalah ketika setelah pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu untuk menyebutkan bagian-bagian utama tumbuhan dengan benar seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Lalu yang kedua, dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan secara sederhana dan tepat. Dan yang ketiga, dapat menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan dengan menjaga dan merawat tumbuhan. Dan yang keempat, dapat menjawab soal interaktif seperti kuis, game sederhana tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Bagian tumbuhan yang pertama adalah akar. Nah, akar itu adalah bagian tumbuhan yang biasanya tidak terlihat karena berada di dalam tanah. Tapi meskipun tersembunyi, akar punya tugas yang sangat penting. Gambar akar berada di sebelah kiri. Itu adalah bentuk akar. Nah, fungsi dari akar yang pertama adalah menyerap air dan zat hara dari tanah untuk disalurkan ke bagian lain. Dan yang kedua adalah menopang dan menancapkan tumbuhan agar tidak roboh. Dan yang selanjutnya ada bagian tumbuhan berupa batang. Nah, batang ini adalah bagian yang tegak berdiri dan menghubungkan antara akar dengan daun. Gambar batang ada di sebelah kiri. Nah, fungsinya adalah yang pertama untuk menyalurkan air dan makanan dari akar ke daun. Dan yang kedua, untuk menyokong tumbuhan agar bisa berdiri tegak. Dan yang ketiga, untuk beberapa dari batang tumbuhan dapat sebagai penyimpanan cadangan makanan seperti tebu dan sagu. Yang selanjutnya ada daun. Nah, daun ini adalah bagian yang paling umum yang sering kita lihat. Daun biasanya berwarna hijau, lebar, dan beraneka bentuk. Daun sendiri itu mengandung zat hijau bernama klorofil. Gambar daun seperti yang ada di kanan. Nah, fungsi dari daun sendiri yang pertama adalah sebagai tempat fotosintesis. Nah, fotosintesis itu sendiri adalah proses membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari, air, dan udara. Dan yang kedua adalah sebagai tempat penguapan air atau transpirasi. Dan yang ketiga adalah
sebagai pernafasan tumbuhan lewat stoma atau pori-pori kecil di bawah daun. Dan yang selanjutnya itu klorofil. Nah, di daun itu kan mengandung zat klorofil. Nah, klorofil sendiri adalah zat hijau yang sangat penting. Karena tanpa klorofil, fotosintesis itu tidak bisa terjadi. Maka tumbuhan tidak akan bisa membuat makanannya sendiri. Nah, contohnya seperti jika kita menaruh tumbuhan di tempat yang gelap atau tidak terkena cahaya, klorofil tidak akan bisa bekerja. Dan akibatnya tumbuhan akan menjadi kuning, layu, bahkan tumbuhan akan mati. Selanjutnya bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah bunga. Nah, terdapat gambarnya bunga di sebelah kiri. Nah, bunga ini bukan hanya indah dan harum, tetapi bunga juga merupakan bagian yang penting untuk perkembangbiakan tumbuhan. Nah, di dalam bunga terdapat serbuk sari sebagai jantan dan putih sebagai betina. Jika terjadinya penyerbukan, maka akan terjadi pembuahan dan akhirnya tumbuh buah berisi biji. Dan yang bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah buah. Nah, buah sendiri itu adalah hasil dari pembuahan pada bunga. Di dalam buah itu terdapat biji. Contoh salah satu buahnya itu adalah buah mangga seperti yang ada di foto sebelah kiri. Fungsinya yang pertama itu adalah untuk melindungi biji, dan yang kedua adalah untuk membantu penyebaran biji, dan yang ketiga adalah beberapa buah itu menyimpan cadangan makanannya seperti mangga, apel, dan durian. Lalu buah itu bisa menyebar lewat angin dan hewan yang memakannya. Selanjutnya ada biji. Nah, biji ini adalah calon tumbuhan baru. Jadi biasanya kalau kita memakan mangga itu pasti di dalamnya ada biji. Nah, bijinya itu bisa menjadi calon tumbuhan. Contohnya itu seperti ketika kamu mau menanam biji cabai, lalu diberi air dan cahaya, lalu lama-kelamaan akan tumbuh tunas dan menjadi tanaman baru. Dan selanjutnya ada kulit batang. Nah, yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan tentang batang, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang kulit batang. Nah, kulit batang sendiri adalah untuk melindungi bagian dalam batang. Nah, contohnya itu seperti kulit kayu manis yang bisa dijadikan bumbu dapur. Nah, contoh kayu manisnya itu seperti yang ada di bawah. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah setiap bagian tumbuhan pasti memiliki fungsinya masing-masing, seperti salah satunya akar, fungsinya sebagai untuk menyerap air dan menopang tumbuhan, dan batang fungsinya untuk menyalurkan air dan menyokong tumbuhan, daun fungsinya untuk tempat membuat makanan dan pernafasan, dan bunga fungsinya sebagai alat perkembangbiakan, dan
seperti yang saya jelaskan tadi. Itu dia penjelasan materi singkat dari saya. Nah, agar kalian memahami apa yang saya jelaskan, kita akan coba menjawab soal-soal berkaitan tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Saksikan selanjutnya. Nah, mari kita masuk ke soal tentang bagian tumbuhan dan fungsinya. Mari kita jawab. Kita mulai ya. Nah, di sini ada soal bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah dan menyerap air adalah, jawabannya, ayo yang mana? Ya, jawabannya adalah akar. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada pertanyaan tentang klorofil. Nah, fungsi klorofil pada tumbuhan adalah sebagai, yang pertama menyimpan makanan, lalu yang kedua menangkap cahaya matahari, yang ketiga menyerap air, dan yang keempat melindungi batang. Nah, mana nih jawabannya? Nah, jawabannya adalah yang menangkap cahaya matahari. Ya. Lalu yang selanjutnya ada soal bagian tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan seperti pada tebu adalah, yang pertama batang, yang kedua biji, yang kedua daun, dan yang ketiga ada akar. Nah, mana nih jawabannya yang benar? Nah, jawabannya yang benar adalah ya, batang. Bagus. Selanjutnya, bunga pada tumbuhan berperan sebagai A. Alat transportasi makanan, B. Tempat menyimpan air, C. Tempat mengolah cahaya, D. Alat berkembang biak. Jawabannya yang mana nih? Kalau lupa, kembali ke belakang tadi apa yang aku jelasin. Oke, jawabannya apa? Ya, jawabannya alat untuk berkembang biak. Yeay, permainan selesai. Oh my god, wah. Nah, itu dia soal-soalnya. Pasti masih kurang kan gamenya. Nah, aku masih punya satu game lagi, jadi simak selanjutnya. Jadi kita mulai. Nah, di sini ada fungsi-fungsinya, lalu ada bagian-bagian tumbuhannya. Nah, di sini kita akan mencocokkan bagian-bagian tumbuhannya ke fungsi-fungsi mereka masing-masing. Jadi kita awali dari daun. Nah, fungsi dari daun adalah, coba diinget-inget, ayo, tadi apa? Nah, fungsi dari daun itu adalah sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Lalu yang kedua ada buah. Nah, buah ini apa fungsinya? Di mana fungsinya? Apakah dia menyerap air dan zat hara dari tanah, atau alat perkembangbiakan, atau mungkin untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh tumbuhan?
jawabannya yang mana ya? Ya, jawabannya adalah buah itu adalah tempat untuk melindungi biji. Ya, jadi kita tarik ke sini dan tada. Lalu yang selanjutnya ada batang. Nah, batang ini fungsinya apa? Apakah dia untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh tumbuhan, atau untuk menyerap air dan zat hara dari tanah, atau malah sebagai alat perkembangbiakan? Jawabannya yang mana? Ya, batang itu adalah tempat untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh tumbuhan. Jawabannya yang ini. Lalu tinggal 2 nih. Jadi kita yang mana? Yang bener yang mana? Ayo. Nah, akar itu gunanya sebagai apa? Fungsinya buat apa coba? Ayo. Nah, akar itu adalah fungsinya adalah untuk menyerap air dan zat hara dari tanah. Dan yang terakhir adalah bunga. Bunga itu berarti tinggal 1 kotak nih yang belum diisi. Jadi dia adalah sebagai alat perkembangbiakan. Apa jawaban kita benar? Mari kita lihat jawabannya. Yeay, ternyata kita betul semua. Jadi berarti kita sudah paham tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, gimana? Keren bukan? Nah, itu adalah 2 game tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Mungkin sebenarnya masih banyak games-games yang menarik lagi atau soal-soal yang lebih menarik lagi, tetapi cukup 2 saja. Mungkin dari kalian bisa memahami materi dari saya tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Selanjutnya adalah tentang apa motivasi saya menjadi seorang guru. Jadi tonton videonya. Motivasi saya sebagai seorang guru bukanlah hanya soal tentang mengajar, tetapi tentang bagaimana kita membentuk peserta didik untuk menemukan minat bakatnya dan menemukan sesuatu hal yang berbeda untuk masa depannya. Karena di tangan seorang guru tumbuh harapan, cita-cita, dan perubahan untuk masa depan. Nah, sekian dari video materi tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, serta soal-soal yang menggunakan media word wall. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.